Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back with me Natalia Hosiana di Mix and Match, sebuah program yang akan memberikan Anda inspirasi untuk berbusana dan juga update fashion terkini. Nah Fashionista, hari ini adalah hari yang spesial, makanya nih pada penasaran gak sih tema kita untuk hari ini apa? Ini dia Fiti. Fashionista diterjemahkan secara bahasa cosplay, merupakan singkatan dari costume play yang berarti permainan busana. Secara istilah, cosplay artinya bermain busana agar menyerupai karakter tertentu dalam anime atau manga. Tren cosplay di Indonesia berkembang dan digemari oleh masyarakat, khususnya anak muda. Jenis yang beragam memberikan pilihan bagi kaum muda yang berpartisipasi. Istilah cosplay justru digunakan secara umum untuk berbagai jenis permainan kostum. Dari tahun ke tahun, cosplay semakin populer dan berkembang pesat tak hanya di Jepang, melainkan juga di sejumlah negara. Dan tema cosplay menjadi inspirasi gaya busana fashion designer untuk inspirasi desainer mereka. Seperti yang akan ditemui oleh Natalia Hosiana berikut ini. Let's find out! Fashionista, itu dia nih tema kita untuk hari ini. Dan pastinya Fashionista semua udah pasti penasaran dong kira-kira siapa nih desainer yang bakal kita temuin. Kalau gitu langsung aja yuk kita temuin desainernya. Oke Fashionista, sekarang kita sudah bersama our young and talented designer. Siapa lagi kalau bukan Angeline Virginia. Wow. Halo semua, hai Kak. Hai Angel, aku panggilnya Angel aja ya. boleh. Angel, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Aku penasaran nih, awal mula kamu terjun ke dunia fashion itu kayak gimana sih Angel? Sebenarnya before joining fashion industry, aku tuh suka banget namanya kesenian. And dari why aku dari kecil tuh sukanya nyanyi, jadi Oh, suka nyanyi sama nyanyi, nari, and oke. suka perform gitu. Terus sekitar tahun 2020 itu akhirnya Angel mulai fokus di fashion industry gitu, langsung jadi desainer. Tapi tadinya dari nyanyi sama nari, kenapa akhirnya memilih untuk oke aku mau menekuni dunia fashion? Nah, selama Angel nyanyi dan nari kan harus pakai baju tuh, dan bajunya tuh kayak mostly I bikin sendiri gitu. Jadi oke. kebanyakan tuh emang sudah basicnya pakai batik gitu. But because I think kalau misalkan pakai batik yang kebaya itu terlalu kayak kan terlalu sering tuh, kenapa kok I gak bikin baju sendiri gitu. Jadi mulai dari gambar dulu tuh masih kecil. Terus akhirnya tahun 2020 I told my parents kayaknya mau tuh kayak start to have a passion di dunia designing seperti itu. Wah, menarik banget ya Fashionista. Tapi berarti dari awal memang kamu sudah mendesainnya itu baju-baju batik? Betul. Oke, berarti dari baju-baju batik yang akhirnya tadinya buat pakai nari sama nyanyi, terus akhirnya kamu sekarang mendesain baju-baju khas untuk cosplay ya? Betul sekali, jadi nggak hanya untuk cosplay, tapi emang bajunya selalu unik sehingga seringkali dipakai untuk cosplay seperti itu. Wah, dan pas banget nih sama tema kita hari ini ya, karena mendekati Halloween ini juga bisa banget dipakai kalau misalnya lagi kayak ada Halloween atau misalnya buat baju-baju couture juga, karena kamu mendesain bajunya ini temanya warrior ya Angel? Seperti itu benar sekali. Nah, boleh diceritain nggak? Karena ada kisah yang menarik nih dari desainnya Angel ini dengan temanya itu warrior. Boleh diceritain dong Angel? Nah, Warrior tuh salah satu koleksi dari 10 koleksinya Angel, dimana setiap koleksi Angel tuh memiliki sebuah rangkaian cerita nih Kak. Jadi Angel punya show namanya The Wonder of Indonesia, itu bersifat serial. Jadi sekarang sudah 3 serial dari tahun 2022. And koleksi pertama Angel bernama Heritage, dimana Heritage ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang di Pulau Jawa itu bisa saling membantu satu sama lain seperti itu, dan bisa saling toleransi atas perbedaan yang ada. Lalu lanjut, baju koleksi itu tersebut lanjut ke koleksi barunya yakni Kahinje yang berfokus kepada Kalimantan. Dan akhirnya lanjut lagi ke koleksi Warrior, jadi koleksi ketiganya Angel merupakan koleksi Warrior. Untuk Warrior sendiri itu bertemakan bagaimana di Indonesia itu kita dulu kan punya para satria gitu, and they're protecting our country. Nah, Warrior itu represents how brave our country is dan bagaimana perjuangan para pahlawan kita seperti itu.
Wah, keren banget ya, dan ceritanya ini tuh sangat lekat dengan kebudayaan Indonesia. Betul Yang aku sekali. kagum banget ya sama Angel, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang itu bahkan sudah lupa ya sama budaya Indonesia, tapi kamu memilih untuk mendesain batik dan menggabungkan wastra. Kenapa tuh Angel? Seperti kakak bilang tadi, I realize kalau misalkan banyak banget tuh, apalagi Gen Z kan, itu sudah merasa kalau batik itu identik dengan orang tua gitu, kayak oh batik acara formal seperti itu. Sedangkan Angel yang dari kecil suka banget tuh sama dunia yang namanya wastra Nusantara, jadi tidak hanya batik tapi juga kain tenun dan lain-lain. Dan Angel merasa if I can like it, karena Angel menyadari bahwa batik itu seperti seni gitu, ada kisahnya. Why can others like it? Sehingga Angel berusaha membuat koleksi-koleksi yang tidak hanya terlihat monoton, tapi juga bisa dipakai orang muda seperti itu. Kan banyak banget tuh Gen Z yang suka cosplay, sehingga Angel merasa if I can make batik into cosplay, why not gitu. Wah, keren banget ya. Tapi aku penasaran nih Angel, kira-kira batik atau wastra seperti apa sih yang dominan kamu pakai di desain kamu? Sebenarnya kebanyakan berbeda-beda sih Kak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua juga tuh. Tapi as I realize kayaknya kebanyakan dari Kalimantan tuh Kak. Soalnya emang my family kebanyakan tumbuh besar di Kalimantan gitu. Tapi bukan berarti Angel hanya mencintai Kalimantan, sedangkan Angel juga banyak koleksi lain tuh. Yang ini sekarang dia lagi berfokus ke kain tenun seperti itu. Kain tenun ya, dan seperti tadi Angel juga sudah menyebutkan ya dari Jawa juga ya Iya. Angel ya. Tapi itu idenya dari mana sih Angel ketika kamu bisa menggambarkan, oh ini tentang kerajaan, terus kemudian kamu tuangkan itu ke dalam sebuah desain baju, itu idenya dari mana? Idenya sebenarnya Angel suka banget tuh sama sejarah Indonesia. Jadi dari kecil suka baca buku, suka baca komik tentang sejarah Indonesia. Dan dari kecil tuh Angel paling suka sejarah kerajaan Majapahit. Makanya awalnya dari Jawa gitu. Oke. Jadi gara-gara Angel baca kerajaan Majapahit, and I'm like, wow, this is so cool. Sehingga Angel merasa, why not we start with Jawa dulu tuh, koleksi pertamanya Angel seperti itu. Wah, ini makin kagum ya aku sama Angel ya. Karena selain smart, talented, tapi dia juga paham banget ya sama sejarah Indonesia. Dan bahkan sudah banyak ditinggalkan mungkin ya sama remaja-remaja sekarang, unlike Angel nih. Nah, tapi kan aku mau nanya juga nih Angel. Banyak sekali nih desainer-desainer di luar sana itu yang berdesain dengan wastra, dengan batik. Tapi kan kamu harus punya ciri khas yang membedakan kamu dengan desainer lain. Nah, ciri khas dari desain seorang Angel itu apa? Kalau untuk Angel sendiri, biasanya warnanya kontras. Jadi merah, biru, hitam gitu yang selalu menyala kalau misalkan di stage. But other than that, yang Angel sadarin itu kalau misalkan desainer lain mereka cenderung memakai batik sebagai media kain. Misalkan seperti baju batik dicampur dengan kain jeans seperti itu. Tapi kalau punya Angel lebih suka bermain di pencampuran kain dan juga di bordir. Jadi batik itu dibordir motif-motifnya karena Angel pengen kombinasikan nih. Contohnya seperti koleksi Angel yang bernama Rajani, itu temanya ambil dari China, but I combine it sama Kalimantan. Jadi untuk motif kainnya sendiri sebenarnya motif burung enggang, tapi Angel jadikan baju seperti congsam untuk merepresentasikan juga sejarah dari Kalimantan seperti sejarah Kalimantan dan Cina seperti itu. Wow, berarti mix and match ya. Iya. Nah, kalau ngomongin tentang China, Angel juga pernah show ya di China ya. Betul sekali Kak. Boleh diceritain dong pengalamannya sedikit buat fashionista semua nih. Jadi it's a great opportunity buat Angel bisa sampai akhirnya karya-karya Angel bisa sampai ke Cina, di mana pada saat itu merupakan acara pembukaan kerjasama ASEAN Tiongkok Indonesia, dan baju Angel bekerjasama dengan Jember Fashion Industry, dan akhirnya kita kolaborasikan, dan baju Angel kirim sebagai baju utamanya Angel merupakan baju Rashani yang warna merah yang juga bertemakan sejarah Cina itu, dan dikombinasikan dengan perhiasan dari JFC dan juga Jember Fashion Industry seperti itu, karena kita juga ingin mengangkat Jember Fashion Carnival ke kancah dunia. Wah, keren banget ya. Jadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk kesana ya Angel Betul ya. sekali Kak. Nah, sebenarnya ini tapi aku mau nanya, Angel ini kan masih sekolah ya. Umur berapa Angel? Umur 16 tahun. Wow, muda banget ya fashionista, dan sekarang Angel ini masih mengenyam bangku sekolah juga ya. Betul sekali Kak. Nah, karena Angel ini masih sekolah, aku jadi penasaran, apakah memang sebenarnya tujuan kedepannya Angel pengen terus fokus di dunia fashion atau gimana nih Angel? Untuk dunia fashion, Angel pasti akan keep continuing karena Angel punya target besar dari my dream sejak kecil tuh pengen punya show sendiri. Sampai akhirnya Angel mulai menyicil untuk membuatnya, dari membuat The Wonder of Indonesia dulu sebagai topik utamanya, dan semua baju Angel kan Angel juga katakan tadi saling sambung menyambung tuh. So right now baju Angel emang not for business, tapi juga untuk art dulu, sampai nanti akhirnya ketika Angel merasa kisahnya semua sudah lengkap,
baru Angel mau jadikan charity seperti itu. Wow, dijadikan charity ya. Tapi mungkin sekarang udah ada beberapa yang menawar baju kamu kah? Atau misalnya kamu juga jual itu apa gimana? Sebenarnya memang banyak sih yang menawarkan kayak, Kak boleh nggak aku pinjam atau Kak boleh nggak aku beli gitu. Tapi untuk sementara ini Angel pengen simpan dulu bajunya buat nanti charity, dan mana charity-nya itu akan disumbangkan buat yayasan kanker seperti itu. Wow, makin kagum nih aku sama fashionista nih. Fashionista keren banget ya Angel. Selain muda, berbakat, cantik, tapi hatinya baik juga karena ingin menyumbangkan untuk charity juga tadi ya. Betul sekali Kak. Nah, karena Angel ini kan sebenarnya masih muda ya, jadi masih banyak sekali potensi-potensi yang bisa berkembang buat kamu. Nah, selanjutnya ini apa sih yang pengen kamu kembangkan lagi? Apa yang Angel mau kembangkan lagi? Mungkin Angel mau membuat koleksi baru. Selain Angel mengangkat sejarah, selama ini Angel mengangkat sejarah dan juga tarian dan juga musik tradisional. Angel juga mau mengangkat mungkin seperti baju-baju yang bisa mengkisahkan mungkin makanan Indonesia Kak. Karena show-nya terakhir Angel mengkisah tentang bagaimana hidup di perdesaan Indonesia zaman dahulu tuh Kak. Jadi mungkin koleksi baru Angel setelah ini akan mengangkat budaya tentang seperti biasanya sejarah, namun juga dicampur dengan kuliner Indonesia seperti itu. Wah, tapi masih lekat dengan budaya Indonesia. Betul ya, sekali. itu ciri khasnya dari Angelin ini ya. Nah, satu lagi nih aku masih mau tanya. Kira-kira kan banyak banget nih orang-orang di sana yang mendesain dengan nuansa Indonesia atau misalnya batik menggunakan batik cap atau batik tulis. Nah, kalau misalnya Angel sendiri ini gimana? Kalau Angel sendiri, biasanya Angel memakai batik tulis karena menurut Angel batik tulis itu yang paling hidup dan masih punya cerita selain dari batik cap. Dan untuk batik Angel sendiri, Angel mencanting sendiri beberapa. Jadi Angel selain berkolaborasi dengan UMKM Indonesia, Angel juga membuat batik Angel sendiri tuh Kak. Wow, berarti bukan hanya mendesain baju jadinya, tapi mulai dari pola, batik, semuanya Angel desain sendiri Benar ya? sekali. Wah, jadi makin penasaran gak sih fashionista kira-kira gimana koleksinya dari Angel? Mau tahu? Yuk kita lihat. Nah fashionista, sekarang Nata sama Angel udah berada di tengah-tengah koleksinya dari Angel nih. Aku mau nanya-nanya dulu sama Angel ya tentang bajunya yang lagi dipakai sekarang nih. Karena kan tadi dia bilang kalau dia suka mendesain baju miliknya sendiri. Ini termasuk yang kamu pakai nggak sih sekarang Angel? Benar sekali Kak, dimana baju yang Angel pakai ini batiknya maupun desainnya Angel bikin sendiri seperti itu. Wah keren banget ya, dari looknya, dari desainnya, boleh diceritain sedikit nggak? Ini seperti apa? Boleh banget dong. So about this collection namanya Hanzi, seperti namanya motifnya merupakan karakter-karakter Hanzi dari Cina. Dan untuk atasannya itu dari nama Mandarinnya Angel. Oh, nama Mandarin Ini nama Angel. Mandarinnya Angel tuh Wang Meiyun, dan ini adalah motifnya. Seperti Jadi itu. nama Mandarin kamu ditulis dan akhirnya di print Menjadikan modelnya batik. seperti ini. Iya, bukan di print Kak, dicanting langsung. Oh langsung dicanting? Iya, betul sekali. Wah keren banget ya. Dan Jadi- untuk bawaannya? Untuk batiknya Angel nggak ada yang print-printan, soalnya batik itu yang diklaim kan prosesnya tuh Kak. Dan untuk bawahnya ini merupakan kalimat-kalimat dari sastra Cina yang namanya Tizukui seperti itu. Wah keren banget ya modelnya. Ini bener-bener keren banget sih pas aku ngeliat, cocok banget sama badannya Angel juga ya. Jadi tambah bikin manis dan juga elegan ya fashionista. Thank you Kak. Oke, dan sekarang fashionista kita mau lihat nih koleksi-koleksinya dari Angel. Di sini ada beberapa. Boleh dong Angel dijelasin dulu dari yang paling ujung di situ. Boleh, yang ini merupakan koleksi Kahinje dan seperti teman-teman bisa lihat langsung motifnya merupakan motif Dayak. Jadi dari batik Dayak, dan di sini ada aksesoris juga, aksesoris topeng yang menunjukkan bahwa baju ini merupakan baju satria dari Kalimantan seperti itu. Kahinje tadi. Kahinje. Itu aku kalau boleh tahu Kahinje ini artinya apa sih dan kenapa kamu memilih nama itu? Nah ini salah satu keunikan juga nih Kak dari koleksi-koleksi Angel. Semua koleksi Angel tuh namanya dari bahasa Sanskerta. Nah untuk Kahinje sendiri berbeda sedikit karena dari bahasa Dayak, Kahinje yang artinya satu. Satu. Kenapa memilih namanya satu? Terambil inspirasi dari Bhinneka Tunggal Ika, dimana walaupun koleksi Angel tidak hanya dari Kalimantan, tapi mereka semua tetap satu, yakni Indonesia seperti itu. Wah, jadi itu ya filosofinya fashionista. Dan kalau misalnya aku notice nih di beberapa koleksi-koleksi Angel di sini memang selalu dilengkapi dengan topeng ya Angel ya. Benar sekali Kak. Dan untuk topeng ini sendiri memang Angel desain sendiri atau gimana? Untuk topeng Angel kolaborasi dengan pengrajin, namun untuk bentuknya bisa request seperti itu. Oke, ini kita lihat lagi ya koleksi-koleksinya Angel yang lain. Nah, aku penasaran nih sama yang ini nih Angel. Karena yang ini menggunakan perpaduan bahan leather juga ya sepertinya Angel. Betul sekali Kak. Nah, kalau koleksi ini gimana nih? Untuk koleksi ini
seperti yang kakak bisa lihat merupakan koleksi dari koleksi Warrior karena ada topengnya juga nih kak. Jadi topeng itu identik dengan koleksi Warrior-nya Angel. Dan yang ini kenapa ada leathernya itu biasanya seringkali kita ngeliat di film-film tuh kak. Kalau prajurit biasanya mereka pakai baju perang yang terbuat dari bahan leather seperti itu. Dan motifnya juga membentuk seperti seorang satria atau seperti seorang prajurit seperti itu kak. Wah, ini keren banget ya. Walaupun menggunakan gabungan ada wastra Indonesia juga, di sini ada leather dan ini bikin makin keren ya dengan busana topengnya sendiri itu ya Angel ya. Benar sekali kak. Oke. Tapi ada satu deh aku dari tadi kayak menarik perhatian banget yang ini nih, fashionista. Nih, kalau misalnya dilihat di sini ini ada aksen bulu meraknya di sini ya. Betul sekali kak. Kebetulan ini merupakan bagian ekor dari bajunya dan merupakan dari bulu merak asli nih kak. Wah, ini dari bulu merak asli ya. Betul sekali. Dipadukan dengan batik motif merak di sini. Boleh diceritain nggak? Ini kan setiap koleksinya Angel ini selalu ada cerita. Nah, kenapa Angel memilih dengan bulu merak sendiri? Untuk koleksi ini berasal dari koleksi Lokeswara yang berjudul kerajaan-kerajaan di dunia. Namun yang ini terinspirasi dari India. Jadi kalau kakak lihat sekilas itu seperti motif India kak, seperti itu. Iya betul banget. Dan karena ini tupis juga ya atau ini didesain seperti mirip dengan tupis yang seperti sari India itu ya. Benar sekali kak. Wah, ini keren banget ya fashionista. Kita lihat koleksinya yang lain yuk. Oke, jadi ini tadi dari Kahinje, kemudian ini dari Lokeswara. Oke, kita lihat yang ada di bawah sini ya, fashionista. Nah, bagaimana nih dengan koleksi-koleksi yang ada di bawah di sini nih? Nah kebetulan koleksi ini semua beda-beda nih kak. Kalau yang dari ujung itu dari Wosio. Wosio itu artinya juga satu tapi dari bahasa Papua. Wosio. Iya, betul sekali. Oke, kalau yang ini gimana nih Angel nih? Ini koleksi lanjutan dari Heritage. Jadi sebenarnya Heritage Angel tuh ada 3 koleksi nih kak pertama. Lalu dengan berjalannya waktu Angel mulai menambah seperti yang ini. Yang ini bertemakan tentang kekayaan alam dari Pulau Jawa. Makanya ada perpaduan warna biru yang merepresentasikan water dan hijau untuk alamnya, nature-nya seperti itu. Wah, terlihat ya ngelihat desain yang ini jadi seger-seger gitu ya fashionista ya karena terinspirasi dengan keindahan dari alamnya Pulau Jawa itu tadi ya. Benar sekali. Dan ini juga desain batiknya kamu yang desain sendiri juga? Untuk yang kali ini Angel kolaborasi dengan pembatik dari Solo. Dengan pembatik dari Solo tadi Betul gitu ya. sekali. Wah, oke, keren-keren ya fashionista. Masih ada lagi nih. Kita geser ke sebelah sana ya Angel yuk. Nah, kalau ini gimana nih Angel? Karena ini benar-benar eye catchy banget dari desainnya ya. Baru sekali kak, yang ini juga kita dari Heritage. Namun yang ini berbeda sedikit karena ini khusus untuk ikon Surabaya. Jadi kalau kakak lihat motifnya, itu ada motif Suradanbaya di belakang ini. Oh, ini ya, fashionista bisa dilihat di sini ada patung Suradanbaya di sini ya. Ya betul sekali. Nah, Angel mengapa kok fokus dengan batik Surabaya untuk koleksi ini? Karena Surabaya sebenarnya tidak ada sejarah dalam batik. Sedangkan karena Angel berasal dari kota Surabaya, Angel bersama pembatik lain kita berusaha mencari cara untuk mempromosikan batik Surabaya. Dan salah satunya adalah membuat motif sendiri seperti ini. Oke, jadi ini adalah salah satu motif yang didesain oleh Angel dan juga para pembatik di Surabaya. Benar sekali. Sampai akhirnya terciptalah koleksi yang di sini nih, fashionista. Keren banget ya modelnya, ditambah dengan aksen-aksen, ditambah juga ada bordiran-bordiran di sini ya. Nah, kamu juga menambahkan batu-batu seperti ini ya. Betul sekali kak. Oh, ini bisa kalau misalnya dipakai, apalagi kan mengingat ada Hari Batik Nasional juga bisa dipakai nih. Jadinya eye catchy juga kan fashionista ya. Oke, kita geser yuk Angel yuk, kita lihat koleksi yang lain. Oke, nah ini dia nih koleksi-koleksi yang kalau misalnya aku sekilas ngelihat tadi juga pernah disebutin ada dari kolaborasi dengan China juga ya. Betul sekali kak, untuk 3 koleksi di depan ini merupakan koleksi yang berkolaborasi dengan sejarah Cina. Makanya dapat dilihat aksinya merupakan aksen Hanfu dan juga aksen Cheongsam. Wah, ini keren-keren banget ya fashionista. Walaupun Angel ini masih muda usianya, tapi dia sudah bisa loh mendesain baju-baju yang banyak banget dan juga kompleks ya bentuknya. Nah, ada satu lagi nih yang bikin aku penasaran karena berbeda dari yang lain. Yang ini nih Angel. Nah, kalau misalnya aku lihat di sini ini seperti kain tenun gitu ya. Betul sekali nih kak, tapi ini tentang sejarah dari Afrika. Afrika. Betul sekali. Nah, merupakan juga satu koleksi dari Lokeswara tentang Ratu Dunia. Juga selain ada tadi ada India, tapi juga ada Afrika juga seperti itu. Wow, berarti bukan hanya mengangkat budaya dari Indonesia, tapi juga dari beberapa belahan negara lainnya ya. Betul Seperti sekali, tadi Kak. ada India, China, dan juga Afrika. Nah, karena koleksinya keren-keren banget kan fashionista, aku jadi penasaran boleh nggak sih Angel kamu pilihin beberapa look untuk aku pakai supaya nanti fashionista semua juga dilihat nih gimana kerennya koleksi dari Angel. Boleh dong kak, yuk langsung saja kita coba. Oke, jangan kemana-mana ya fashionista.
Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natalia Hosiana akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.